Asam urat sebenarnya bukanlah penyakit. Karena apa? Penyebabnya bukan dari virus, bukan dari bakteri, tetapi berasal dari gaya hidup. Karena itu asam urat sendiri kita sebutnya sebagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu sendiri sebenarnya adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa kita katakan tidak ada obatnya? Ketika orang mengkonsumsi obat-obat asam urat, orang selalu akan ketergantungan dengan obat itu. Dan apa yang dibuang adalah kelebihan dari purin atau kelebihan dari mineral yang ada di dalam darah. Bagaimana kita menyikapinya? Penyakit asam urat sendiri adalah penyakit yang ada di persendian, di tangan, di kaki, yang biasanya juga bisa menambah massa dari tulang. Jadi kalau saya menyebutnya tumbuh jalu itu berarti di daerah-daerah tertentu, di tulang-tulang kaki biasanya atau di persendian, dia menjadi lebih besar, menonjol, karena pertambahan massa dari tulang itu. Apa yang menyebabkan asam urat dulu? Asam urat orang bisa menjadi tinggi. Yang pertama kandungan terbanyak adalah purin. Purin ini ada di mana? Di daging merah, di kacang-kacangan, kemudian di garam. Bagaimana menyiasati supaya asam urat ini tidak menjadi penyakit padahal orang masih butuh daging? Anak-anak masih butuh makan daging, butuh kacang-kacangan karena sebagai sumber dari vitamin. Kebijaksanaan kitalah untuk mengatur itu semua. Jadi, bukan berarti dibatasi itu tidak boleh. Dibatasi itu dengan batasan-batasan yang wajar, batasan-batasan yang normal. Tetapi pada waktu tertentu, ketika semua sudah over, ini akan menjadi satu penyakit. Bukan kita tidak boleh makan makanan penyebab asam urat. Kita harus mengelolanya. Syukur bisa memulihkan tubuh untuk bisa mengolah, mencerna, dan membuangnya. Artinya, kalau kita makan daging, kacang, sayuran hijau, makan garam atau mineral akan bisa diolah dan dicerna oleh tubuh. Kemudian didistribusikan sebagai mineral, vitamin. Kemudian bisa dibuang secara normal. Tidak terjadi timbunan berlebih dalam darah. Kadang tubuh kita bisa mengolah dengan baik. Tubuh sudah bisa mengolah dan mendistribusikan dengan bagus. Kita cukup aktivitas normal, tidak sakit semua, otot tidak lemas, badan tumbuh optimal. Tetapi pada saat pembuangan, timbul masalah. Purin mulai menempel di pembuluh darah dan area persendian. Purin membentuk kristal yang keras dan tajam. Dia nempel, lengket, sulit untuk keluar. Tapi dengan seledri dan kenikir, proses pembuangan akan lebih optimal. Supaya pembuangan berjalan dengan baik, apa yang diperlukan oleh tubuh untuk membantunya? Kita butuh air, karena air yang cukup akan membantu pembuangan yang baik. Asam urat disaring di ginjal, kemudian ampas dibuang melalui kencing. Yang kedua, kita harus beraktivitas, sehingga pembuangan asam urat juga melalui keringat. Keringat kita rasanya akan asin, asam, dan manis. Itu pembuangan yang berikutnya. Jadi kalau bapak, ibu, hari ini menderita asam urat kronis, minum air putih yang banyak dulu. Beraktivitas, untuk bisa keluar keringat setiap hari. Asam urat adalah salah satu penyakit degeneratif, yang tidak ada obatnya. Dampak buruk ketika orang terkena asam urat yang berlarut-larut pasti minum obat penurun purin dan menghilangkan rasa sakit. Jeleknya, semua obat-obat asam urat merusak ginjal. Ketika dalam waktu tertentu ginjal kita rusak maka terjadi penyakit tambahan yang disebut dengan komplikasi. Ketika ginjal sudah tidak bisa menyaring dengan baik maka purin lolos lagi masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam darah, sehingga organ-organ yang lain akan menjadi rusak. Saya berharap satu, ayo kita berubah dari sekarang. Apa yang dilakukan? Mulai merubah pola makan, gaya hidup, supaya kita bisa makan semua kembali dengan baik, minum air yang cukup dan beraktivitas, supaya kita bisa mengeluarkan keringat. Terima kasih.